الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. أما بعد فيا عباد الله، ولا أنسى أوصيكم وإياي بتقوى الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا الله في عيونكم، واتقوا الله في أرجلكم وفي أيديكم وفي كل أعضاء جوارحكم لعلكم تتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, yang sampai dengan saat ini kita masih merasakan nikmat Allah, merasakan rahmat Allah. Di antaranya adalah dari sekian banyaknya nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita, yang sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran: "In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Siapapun yang ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada seorang hambanya, sungguh pasti seorang hamba tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, yaitu nikmat hidayah wal indah, kemudian nikmat iman wal Islam, dan Allah berikan juga nikmat sehat wal afiyah, sehingga sampai dengan detik ini kita masih dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita tidak lupa dengan takdir kita sebagai seorang hamba. Tujuan di mana Allah hidupkan kita ke dalam dunia, yaitu untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat beri salam kita selalu kita syurahkan dan kita alamatkan ke pangkuan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama, tabi'in dan tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan kepada seluruh alim ulama yang mu'tabar. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, dan Allah panjangkan umur guru-guru kita supaya senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita mendengarkan dengan sangat jelas bagaimana takbir menggema di seluruh pelosok, yang tentunya adalah kita mengetahui pada malam tersebut, pada hari itu, yaitu adalah Yaumul Aid,
di mana adalah hari Allah kembalikan seorang hambanya kembali kepada fitrahnya, kembali bersih, kembali adalah bersih daripada dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Karena bulan Ramadan selain daripada bulan yang menghapuskan seluruh dosa hamba, tetapi bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang dimana yang paling banyak Allah merdekakan, Allah lepaskan hambanya daripada api neraka. Maka siapapun yang berpuasa, beribadah dengan benar dan karena Allah, maka beberapa hari yang lalu kita merayakan Yaumul Aid. Ada sebahagian yang masih merayakan Yaumul Aid tersebut. Ada sebahagian yang sudah merayakan Yaumul Aid. Ada yang sebahagian baru merayakan Yaumul Aid. Dan ada sebahagian yang tidak merayakan sama sekali Yaumul Aid. Tapi hakikatnya Yaumul Aid itu adalah seorang hamba yang dimana Allah bersihkan, Allah kembalikan sebagaimana yaumul waladatuhu, pada hari yang dimana dilahirkan oleh ibundanya, fitrah, bersih, tanpa ada dosa. Maka siapapun yang Allah berikan keampunan tersebut, fitrah tersebut, maka mereka lah yang hakikatnya, yang sebenar-benarnya merayakan Yaumul Aid. Tapi yang tidak mau beribadah di bulan Ramadan tanpa ada rasa malu di dalam dirinya adalah mereka tidak mau berpuasa, lebih-lebih yang jelas-jelas berbuat maksiat, maka la yaumul aid lahu, tidak ada hari raya bagi mereka. Kenapa? Apa yang mau difitrahkan bagi mereka? Sedangkan di bulan Ramadan saja berbuat maksiat, apalagi di bulan yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian saudara kita sudah merayakan. Karena Yaumul Aidil Fitri umumnya adalah mereka merayakan 1, 2, 3 hari. Ada yang sebahagian hari ini sudah mulai beraktivitas walaupun bukan aktivitas kantoran, tapi mereka sudah seperti biasa, sudah menyambut. Ada sebahagian sudah berpuasa pada bulan Syawal. Ada yang sebahagian baru merayakan Yaumul Aidnya. Kenapa? Karena di hari raya pertamanya tidak sempat untuk merayakan, karena mungkin adalah mengambil waktu tersebut untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang sebahagian saudara kita yang sampai dengan hari ini tidak merasakan Yaumul Aid, tidak merasakan secara zahiriahnya, dia tidak merasakan. Anak-anak tidak merasakan ada Yaumul Aidnya. Siapa? Saudara-saudara kita yang hari ini yang mereka adalah masih berada di bawah garis kemiskinan, yang mereka ada di malam hari raya masih duduk di pinggir jalan. Mereka yang hari di malam hari raya tidak mendapatkan apapun. Maka mereka yang di malam hari raya anaknya adalah melihat anak-anak yang lain pun dengan pakaian-pakaian yang baru. Mereka tidak memiliki apapun. Mereka tidur di pinggir jalan. Mereka tidak memiliki apapun. Kadang-kadang untuk makan besok pun jangankan daging, mereka tidak punya. Terlepas daripada modus yang ada, bukan urusan kita untuk melihat Ustaz itu mungkin modusnya saja, bukan urusan kita. Urusan kita dengan Allah. Kalau seandainya kita ingin memberikan, jangan lihat kepada siapa kita memberikan, tapi lihatlah kepada Allah yang Maha melihat. Terlepas mereka menggunakannya adalah Tuhan yang tidak baik, terlepas mereka ini adalah hanya bentuk penipuan, tapi lihatlah anak-anak mereka yang mereka tidak tahu apa-apa. Maka ada hari ini yang tidak merasakan Yaumul Aid sebagaimana anak-anak kita. Maka di malam bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, kenapa yang lebih diutamakan adalah fakir wal miskin? Supaya sebelumnya semuanya merasakan adalah bahagia di malam hari raya dan bahagia di hari rayanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih hari ini adalah yang tidak sama sekali merasakan Yaumul Aid secara zahiriahnya
adalah saudara kita di Palestin. La yaumul idlahum. Tapi fil hakikah mereka yaumul idnya fil jannatin na'im wa fil jannatil firdaus wa fil akhirah. Tapi mereka lah sebenarnya yang merayakan hari raya, tapi bukan di dunia, melainkan di akhirat, di dalam syurga. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, banyak orang yang menyangka hari raya itu cuma setahun dua kali. Hari raya Aidul Fitri wa hari raya Aidul Adha. Tapi pada hakikatnya adalah sebenarnya ini bukan hari raya yang besar, bukan hari yang memang penuh dengan kesenangan, tapi ada hari raya yang jauh lebih mendatangkan nikmat kepada kita, lebih mendatangkan kebahagiaan. Di dalam dunia ada hamba Allah yang merayakan hari rayanya setiap hari. Ada hamba Allah yang merayakan Yaumul Aidnya 2 hari sekali. Ada yang merayakan Yaumul Aidnya ada 1 minggu sekali. Ada yang merayakan Yaumul Aidnya adalah 1 bulan sekali. Tapi yang banyak adalah 1 tahun 2 kali. Siapa mereka yang merayakan Yaumul Aid sehari sekali? Yaitu hamba-hamba Allah yang selalu menjaga hatinya daripada dosa, yang menjaga dirinya daripada ma'asi, daripada maksiat-maksiat Allah. Dia jaga mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dijaganya jawarihnya, anggota tubuhnya, dijaga qalbnya, hatinya daripada bermaksiat kepada Allah. Bagi mereka setiap hari Yaumul Aid ada 1-2 hari sekali, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa sehari dan lebaran sehari. Ada yang mengatakan puasa daun. Ada yang Yaumul Aidnya 1 minggu sekali. Mereka mengambil adalah di hari-hari tertentu, apakah Yaumul Jumat ataupun di hari yang lain. Mereka jadikan hari tersebut uzlah bagi mereka. Yang kami katakan adalah ini uzlatul muasarah. Karena kalau uzlah yang sebenarnya, maka meninggalkan tempat kelayak ramai, maka mereka tinggal pada tempat-tempat yang tidak banyak orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Sufyan As-Tsauri, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama tabi'in yang terdahulu. Maka mereka meninggalkan tempat-tempat kelayak ramai. Mungkin untuk kita sekarang tidak mampu seperti itu, tapi sekurang-kurangnya rumah kita menjadikan tempat uzlah, di mana pada hari tersebut tidak ada aktivitas dengan manusia melainkan dengan Rabb kita. Maka bagi mereka 1 minggu sekali Yaumul Aid. Ada yang sebahagian sebulan sekali. Sama halnya dalam sebulan sekali mereka adalah mengambil waktu-waktu tertentu karena banyaknya aktivitas. Maka sebulan sekali mendekatkan dirinya dengan Rabb-nya, tidak beraktivitas dengan manusia. Bagi mereka sebulan sekali Yaumul Aid. Tapi bagi umumnya manusia, mereka menyangka bahwa Yaumul Aid itu adalah setahun 2 kali. Dan menyangka bahwa Yaumul Aid yang paling besar itu Yaumul Aid itu Aidul Adha. Padahal inilah yang diamalkan oleh para ulama yang jauh lebih besar. Dan kemudian yang juga adalah Yaumul Aid bagi seorang hamba yang luar biasa itu adalah ketika diselamatkan oleh Allah daripada sakratul maut. Maka hari itu rasa bahagianya, rasa syukurnya kepada Allah dan ilmu yang diamalkan bermanfaat diterima oleh Allah, maka pada hari itu tidak ada rasa bahagia di dalam dunia itu melainkan Allah selamatkan daripada sakratul mautnya, mudah melafazkan kalimat la ilaha illallah, selamat imannya. Yaumul Aid. Ada sebahagian adalah pahaman Yaumul Aid tersebut ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam kubur, yang dimana semua ahlu sunnah wal jamaah selain adalah kaum Mu'tazili meyakini bahwa adanya azab kubur. Maka oleh para ulama yang mentalqinkan adalah mayit di dalam kubur tersebut, maka menyebutkan ya fulan bin fulan wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahum fihi haqqun wa anna adabahum fihi haqqun. Wahai fulan bin fulan, ketahuilah engkau bahwasanya adalah kubur itu benar, dan nikmat dalam kubur benar, dan azab dalam kubur benar. Yang dilepaskan daripada azab kubur, diberikan nikmat oleh Allah. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah Yaumul Aid. Ini yang jauh lebih besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar juga adalah Yaumul Aid.
ketika saat dilepaskan daripada haru-hara di yaumil mahsyar, ketika ditimbang amal kita dengan timbangan yang sangat mudah, diberikan buku amalan kita dari tangan sebelah kanan, pada hari tersebut yaumul aid. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka barang siapa yang Allah berikan buku amalan, catatan amalannya di dalam dunia daripada sebelah kanan, maka Allah akan menghisap hamba tersebut dengan hisap yang mudah secara formalitas saja. Maka ia akan kembali kepada ahlinya dalam keadaan sangat bergembira. Kegembiraan yang dirasakan oleh hamba di hari tersebut jauh daripada yaumul id pada hari ini. Itu yaumul id yang sebenarnya. Yang terakhir yaumul id yang luar biasa adalah ketika Allah masukkan ke dalam surga Allah dan Allah berikan nikmat liqa'u rabbih. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan Allah memberikan nikmat pertemuan seorang hamba yang beriman, hamba yang saleh dengan Rabbnya, maka itu puncak daripada yaumul aid. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa ini adalah yaumul aid yang besar. Tidak. Ini sangat-sangat kecil. Kegembiraan yang kita rasakan sangat-sangat kecil. Tapi kegembiraan yang dirasakan oleh hamba yang saleh ini, yang menjaga dirinya, itu jauh lebih besar. Hamba yang Allah selamatkan daripada sakratul maut jauh lebih besar. Hamba yang Allah lepaskan daripada adab kubur jauh lebih besar. Hamba yang Allah timbangkan nanti amalannya dengan mudah dan diberikan buku amalan dari sebelah kanan jauh lebih besar. Hamba yang Allah masukkan ke dalam surga bighairi hisab atau bighairi hisab atau bighairi hisab, dengan hisab ataupun dengan tidak hisab, maka jauh lebih besar, lebih hamba yang Allah berikan nikmat nanti di ta'aruf. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan kita sudah menyelesaikan puasa dan beribadah pada bulan Ramadan, dan Allah lepaskan kita semuanya daripada api neraka, Allah berikan keampunan, Allah mudahkan perjalanan kita ke dalam syurga Allah dirahmati dengan rahmatnya, dan Allah berikan adalah yaumul aid yang sebenarnya. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.